Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Hajah Hilda Aini Sifa SPDI MAG dan Dr. Komarudin Khalil MAG selaku dosen Ilmu Pendidikan Islam dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul secara virtual di hari ini. Tak lupa juga sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator akan memandu kegiatan diskusi. Topik yang akan kita bicarakan mengenai peserta didik dalam ilmu pendidikan Islam. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9 yang akan memberikan penjelasan. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Nabila Jari Husaini. Lalu yang kedua adalah Nazwari Faron. Materi pertama dan kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, dan materi ketiga dan keempat akan disampaikan oleh Nazwari Faron. Adapun materi yang akan disampaikan adalah pengertian peserta didik, yang kedua kedudukan dan kebutuhan peserta didik, yang ketiga pengertian pendidikan Islam, lalu yang terakhir hubungan peserta didik dan ilmu pendidikan Islam. Susunan kegiatan diskusi yang akan kita lakukan diantaranya: yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi dari kelompok penyaji yang akan disajikan melalui platform YouTube, lalu yang selanjutnya sesi tanya jawab yang akan disajikan melalui virtual meeting, lalu penutup, dan yang terakhir masukan dari Bapak dosen. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyajian materi, yaitu materi pertama dan kedua tentang pengertian peserta didik dan kedudukan serta kebutuhan peserta didik akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian peserta didik. Siswa atau yang biasa disebut dengan peserta didik merupakan salah satu dari komponen pendidikan yang tidak bisa ditinggalkan. Karena tanpa adanya peserta didik, tidak akan mungkin proses pembelajaran dapat berjalan. Peserta didik merupakan komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Di dalam proses belajar mengajar, peserta didik sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Menurut Sudawarman Danim, peserta didik merupakan sumber utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal. Peserta didik bisa belajar tanpa guru, sebaliknya guru tidak bisa mengajar tanpa adanya peserta didik. Oleh karena itu, kehadiran peserta didik menjadi keniscayaan dalam proses pendidikan formal atau pendidikan yang dilembagakan dan menuntut interaksi antara pendidik dan peserta didik. Sudawarman Danim menambahkan bahwa terdapat hal-hal esensial mengenai hakikat peserta didik, yaitu yang pertama, peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi potensi dasar kognitif atau intelektual, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi, periodisasi, perkembangan, dan pertumbuhan, meski memiliki pola relatif yang sama. Yang ketiga, peserta didik memiliki jiwa imajinasi, persepsi, dan dunianya sendiri, bukan sekedar miniatur orang dewasa. Yang keempat, peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi kebutuhan yang harus dipenuhi, baik jasmani maupun rohani, meski dalam hal-hal tertentu banyak kesamaannya. Yang kelima, peserta didik merupakan manusia bertanggung jawab bagi proses belajar pribadi dan menjadi pembelajar sejati, sesuai dengan wawasan pendidikan sepanjang hayat. Yang keenam, peserta didik memiliki adaptabilitas di dalam kelompok, sekaligus mengembangkan dimensi individualitasnya sebagai insan yang unik. Yang ketujuh, peserta didik memerlukan pembinaan dan pengembangan secara individual dan kelompok, serta mengharapkan perlakuan yang manusiawi dari orang dewasa, termasuk gurunya.
Peserta didik merupakan insan yang visioner dan proaktif dalam menghadap lingkungannya. Peserta didik sejatinya berperilaku baik dan lingkunganlah yang paling dominan untuk membuatnya lebih baik atau menjadi lebih buruk. Yang terakhir adalah peserta didik merupakan makhluk Tuhan yang memiliki aneka keunggulan, namun tidak akan mungkin bisa berbuat atau dipaksa melakukan sesuatu melebihi kapasitasnya. Di samping itu, Umar Hamalik menjelaskan bahwa peserta didik merupakan salah satu komponen dalam pengajaran di samping faktor guru, tujuan, dan metode pengajaran. Sedangkan Samsul Nizar menjelaskan bahwa peserta didik merupakan orang yang dikembangkan. Di lain pihak, Abu Ahmadi juga menjelaskan tentang pengertian peserta didik, yaitu orang yang belum dewasa yang memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa, guna dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai suatu pribadi atau individu. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat kita simpulkan bahwa peserta didik adalah seorang yang mengembangkan potensi dalam dirinya melalui proses pendidikan dan pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik bertindak sebagai pelaku, pencari, penerima, dan penyimpanan dari proses pembelajaran. Dan untuk mengembangkan potensi tersebut sangat dibutuhkan seorang pendidik atau guru. Kita masuk ke materi kedua, yaitu peserta didik adalah pokok persoalan dalam suatu proses pendidikan. Di dalam proses belajar mengajar, peserta didik merupakan pihak yang memiliki tujuan. Pihak memiliki cita-cita yang ingin dicapai secara optimal. Peserta didik akan menuntut dan melakukan sesuatu agar tujuan belajarnya dapat terpenuhi. Jadi, dalam proses belajar mengajar, peserta didiklah yang harus diperhatikan. Peserta didik bukanlah binatang. Peserta didik adalah manusia yang memiliki akal, berpikir dalam kegiatan interaksi edukatif. Peserta didik sebagai pokok persoalan dalam proses pendidikan, memiliki kedudukan yang menentukan dalam sebuah interaksi, dalam semua kegiatan pendidikan dan pengajaran. Dalam kegiatan pendidikan, peserta didik juga berhak dalam berinteraksi. Peserta didik memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran yang efektif. Jangan menganggap peserta didik sebagai binatang yang tidak dipandang oleh sebagian manusia. Peserta didik merupakan inti, sentral, pokok persoalan, dan subjek dalam proses belajar mengajar. Tidak tepat jika dikatakan bahwa peserta didik itu sebagai objek pendidikan. Pandangan yang menganggap siswa atau anak didik itu sebagai objek sebenarnya pendapat usang yang telah terpengaruh oleh konsep tabula rasa bahwa anak didik diibaratkan sebagai kertas putih yang dapat ditulisi sekehendak hati oleh para guru atau pengajarnya. Dengan diakuinya keberadaan seorang peserta didik dalam proses kehadiran proses belajar mengajar, maka tugas dari seorang pendidik atau guru adalah memberikan bantuan, arahan, dan bimbingan kepada peserta didik menuju kesempurnaan atau tujuan yang ingin dicapainya. Untuk itu, pendidik lebih dahulu harus mengetahui kriteria dari peserta didik. Adapun kriterianya menurut Samsul Nizar yaitu: pertama, peserta didik bukanlah miniatur orang dewasa, tetapi memiliki dunia sendiri. Yang kedua, peserta didik memiliki periodasi perkembangan dan pertumbuhan. Yang ketiga, peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individu, baik disebabkan oleh faktor bawaan maupun lingkungan di mana ia berada. Yang keempat, peserta didik merupakan dua unsur utama, jasmani dan rohani. Unsur jasmani memiliki daya fisik dan unsur rohani memiliki daya akal, hati nurani, dan nafsu. Dan yang terakhir adalah peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi atau fitrah yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis. Selain kedudukan, peserta didik juga memerlukan kebutuhan layaknya orang dewasa. Adapun kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pendidik yaitu: yang pertama, kebutuhan fisik. Fisik peserta didik mengalami pertumbuhan fisik yang cepat, terutama pada masa pubertas. Kebutuhan biologis yaitu berupa makan, minum, dan istirahat, di mana hal ini menuntut peserta didik untuk memenuhinya. Peserta didik remaja lebih banyak porsi makannya dibandingkan anak-anak dan orang dewasa atau tua. Dan yang kedua adalah kebutuhan sosial. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan sosial peserta didik atau anak didik yaitu pemenuhan keinginan untuk saling bergaul sesama peserta didik dan pendidik serta orang lain.
Dalam hal ini, sekolah dilihat sebagai lembaga tempat para peserta didik belajar, bergaul, dan beradaptasi dengan lingkungan. Pendidik atau guru harus dapat menciptakan suasana kerja antar peserta didik dengan harapan dapat memberi pengalaman belajar yang lebih baik. Pendidik harus dapat membangkitkan semangat kerjasama sehingga dapat dikembangkan sebagai metode untuk mengajarkan sesuatu. Dan yang ketiga adalah kebutuhan untuk mendapatkan status. Pada usia remaja, peserta didik membutuhkan sesuatu yang dapat menjadikan peserta didik berguna bagi masyarakat. Kebutuhan mendapatkan status merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mendapatkan tempat dalam suatu lingkungan. Hal ini sangat dibutuhkan oleh peserta didik untuk menumbuhkan sikap kemandirian, identitas, serta menumbuhkan rasa kebanggaan diri dalam lingkungan masyarakat. Dalam proses memperoleh kebutuhan ini, biasanya seorang pendidik ingin menjadi orang yang dapat dibanggakan atau menjadi seseorang yang benar-benar berguna dan dapat berinteraksi secara sempurna di dalam sebuah lingkungan masyarakat. Lalu yang kelima adalah kebutuhan untuk berprestasi. Untuk mendapatkan kebutuhan ini, maka peserta didik harus mampu mendapatkan kebutuhan, mendapatkan status, dan kebutuhan mandiri terlebih dahulu. Karena kedua hal tersebut sangat erat kaitannya dengan kebutuhan berprestasi. Ketika peserta didik telah mendapatkan kedua kebutuhan tersebut, maka secara langsung peserta didik akan mampu mendapatkan rasa kepercayaan diri dan kemandirian. Kedua hal inilah yang akan menuntut langkah peserta didik untuk mendapatkan prestasi. Dan yang keenam adalah kebutuhan ingin disayangi dan dicintai. Rasa ingin disayangi dan dicintai merupakan kebutuhan yang esensial, karena dengan terpenuhi kebutuhan ini akan mempengaruhi sikap mental peserta didik. Banyak anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, guru, dan lain-lainnya mengalami prestasi dalam hidup. Dalam agama, cinta kasih yang paling tinggi diharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya setiap orang berusaha mencari kasih sayang dengan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketujuh adalah kebutuhan untuk curhat. Kebutuhan peserta didik untuk mencurahkan isi hatinya biasanya ditunjukkan untuk mengurangi beban masalah yang peserta didik hadapi. Pada hakikatnya, ketika seorang yang tengah mengalami masa pubertas membutuhkan seorang yang dapat diajak berbagi atau curhat. Sebaliknya, jika peserta didik tidak mendapatkan kesempatan untuk membicarakan masalah yang dihadapi, sehingga muncul tingkah laku yang bersifat negatif dan perilaku menyimpang. Yang kedelapan adalah kebutuhan untuk memiliki filsafat hidup. Peserta didik pada usia remaja mulai tertarik untuk mengetahui tentang kebenaran dan nilai-nilai ideal. Peserta didik memiliki keinginan untuk mengenal apa tujuan hidup dan bagaimana kebahagiaan itu diperoleh. Yang terakhir adalah kebutuhan intelektual. Setiap peserta didik memiliki minat yang berbeda untuk mempelajari suatu ilmu pengetahuan. Minat yang seperti ini tidak dapat dipaksakan begitu saja. Pendidik atau guru dapat menciptakan program yang dapat menyalurkan minat masing-masing peserta didik untuk mencapai hasil yang optimal. Alhamdulillah, materi pertama dan kedua telah disampaikan. Mari kita lanjut ke materi ketiga dan keempat, yaitu tentang pengertian pendidikan Islam, lalu hubungan peserta didik dan ilmu pendidikan Islam, yang akan disampaikan oleh Najwa Rifaron. Terima kasih Nabil atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Najwa Rifaron. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai pengertian pendidikan Islam dan hubungannya dengan peserta didik. Nah, yang pertama ini pengertian pendidikan Islam. Dalam bahasa Arab, kata pendidikan memiliki arti tarbiyah dengan kata kerja rabba. Kata pengajaran dalam bahasa Arabnya adalah ta'lim dengan kata kerjanya alama. Pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arabnya yaitu tarbiyah wa ta'lim, sedangkan pendidikan Islam dalam bahasa Arabnya adalah tarbiyah Islamiyah. Maka kata kerja rabba atau mendidik ini sudah digunakan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pendidikan secara teoritis mengandung pengertian memberi makan atau
of providing kepada jiwa anak didik sehingga mendapatkan kepuasan rohaninya juga sering diartikan dengan menumbuhkan kemampuan dasar manusia. Jadi, pendidikan Islam ini berarti sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia baik duniawi maupun ukhrawi. Nah, mungkin dalam bahasa kita nih, ilmu pendidikan Islam itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara-cara dan usaha untuk menuju keberhasilan pembentukan kepribadian muslim yang sempurna. Materi selanjutnya mengenai hubungan peserta didik dan ilmu pendidikan Islam. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, peserta didik ini merupakan anak didik yang sedang mengalami proses perkembangan dan pertumbuhan kepribadian menurut fitrahnya masing-masing. Nah, sedangkan pendidikan Islam ini tujuannya untuk membentuk hamba Allah yang berserah diri dan menjaga fitrah keagamaannya sampai akhir hayat, sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang memiliki karakter melalui pokok-pokok ajaran Islam. Nah, jadi hubungannya ini bisa menghasilkan peserta didik yang berakidah, yang suka beribadah, dan juga berakhlak mulia. Seorang peserta didik yang berakhlakul karimah ini dan sesuai dengan pendidikan Islam diharapkan dalam perspektif Islam harus diarahkan supaya terlaksana proses pendidikan Islam dan bisa mencapai tujuan yang lebih diinginkan lagi. Maka dari itu, peserta didik harus menyadari tugas dan kewajibannya. Tugas dan kewajiban peserta didik dalam makalah yang kami susun itu ada 5. Yang pertama, sebelum mulai belajar, peserta didik harus membersihkan hatinya. Nah, setelah bersih, peserta didik dapat belajar dan menjadikannya sebagai ibadah. Karena ibadah juga harus dilakukan dengan hati yang tulus dan yang bersih. Yang kedua, itu ada tujuan utama belajar itu adalah untuk menghiasi jiwa dengan beberapa keutamaan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya untuk formalisme atau untuk memenuhi ekspektasi orang tua, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah juga. Nah, yang ketiga, ini harus memiliki keinginan yang besar untuk menuntut ilmu, walaupun harus pergi ke berbagai tempat yang jauh dari keluarga maupun dari tanah kelahiran, seperti orang di luar Bandung tetap berkuliah di Bandung hanya untuk menuntut ilmu, jadi tidak memikirkan jarak kalau misalnya untuk mencari ilmu. Nah, yang keempat itu ada peserta didik wajib menghormati, memuliakan, dan mengagungkan pendidiknya karena Allah juga berusaha menyenangkan pendidik dengan cara yang baik dan mulia. Walaupun terkadang pendidik itu tidak semua baik, maksudnya tidak semua sesuai dengan ekspektasi kita, tidak semua cocok dengan kita tetap harus menghormatinya dan memuliakannya agar mendapatkan ilmu yang barokah. Dan yang terakhir, peserta didik harus bersungguh-sungguh dan tabah dalam proses pembelajarannya. Boleh mungkin mengeluh sekali-kali, tapi kita harus tetap tabah dan sabar dalam menjalaninya. Selain itu, ada beberapa sifat yang wajib dan harus dimiliki oleh peserta didik, yaitu yang pertama, meniatkan belajar hanya untuk ibadah dalam rangka taqarrub kepada Allah. Seperti yang telah dijelaskan ya tadi sebelumnya, kalau misalnya mencari ilmu ini untuk beribadah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah agar kitanya juga mendapatkan pahala dan barokah dari Allah. Nah, yang kedua, ini kita harus mengurangi ketertarikan kita kepada kesibukan dunia karena akan melengahkan dari menuntut ilmu. Terkadang orang yang lebih memperhatikan dunia daripada akhirat itu cenderung lengah dalam menuntut ilmu. Mungkin ada beberapa, cuman rata-ratanya seperti itu. Nah, yang ketiga, ini menjaga pikiran agar tetap bersih dari berbagai pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. Jadi kita tetap ada di jalur yang benar dan netral gitu, tanpa condong ke satu sisi agar nggak bias. Nah, yang keempat, ini mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Karena akhlak terpuji ini tidak selalu dari dalam Islam ya.
Maksudnya kayak di ilmu-ilmu lain juga banyak kok akhlak-akhlak terpuji yang bisa kita pelajarin. Nah, yang terakhir itu memprioritaskan ilmu diniyah sebelum memasuki ilmu duniawi. Nah, seperti kita anak program studi pendidikan bahasa Inggris, pastinya kita juga disediain gitu ya matkul-matkul keislaman untuk mendukung kalau misalnya kita tuh emang umat muslim yang juga harus belajar ilmu-ilmu diniyah. Nah, di sini ada quotes yang berbunyi, "Ingatlah, engkau tidak akan bisa memperoleh ilmu kecuali karena 6 syarat. Aku akan menjelaskan ke-6 syarat itu padamu, yaitu kecerdasan hasrat atau motivasi yang keras, sabar, modal, petunjuk guru, dan masa yang panjang." Nah, dari syair Ali bin Abi Thalib tersebut, kita bisa tahu bahwa ada 6 syarat yang harus dimiliki oleh peserta didik dan merupakan kompetensi mutlak yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu memiliki kecerdasan zaka atau penalaran imajinasi, wawasan atau insight, pertimbangan, dan daya penyesuaian sebagai proses mental yang dilakukan secara cepat dan tepat. Yang kedua, memiliki hasrat atau hirs. Hasrat di sini kemampuan atau gairah moral dan motivasi yang tinggi dalam menuntut ilmu. Tidak boleh merasa puas terhadap ilmu, karena ilmu ini luas, bukan hanya ilmu yang kita pelajari saja. Hal ini penting sebagai persyaratan dalam pendidikan, karena belajar bukan hanya masalah mampu. Jika kita merasa mampu dalam satu materi, kita mungkin lemah di materi lain, maka kita harus tetap mencari ilmu, dan mencari ilmu lagi. Nah, sehingga harapannya nanti kita akan menghasilkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan yang maksimal. Yang ketiga yaitu bersabar dan ta'bah atau istibar. Juga jangan pernah putus asa dalam belajar walaupun banyak rintangan dan hambatan, baik dari hambatan ekonomi, psikologis, sosiologis, politik, atau administratif. Kita harus tetap gigih dan ingat tujuan utama kita belajar untuk apa, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka kita kalau misalnya ada tantangan itu harus sabar, karena Allah juga nggak bakal kok ngasih kesulitan yang di luar kemampuan hambanya. Nah, yang keempat itu memiliki modal dan sarana yang memadai untuk belajar. Nah, kayak misalnya kita nih sekarang di era COVID kemarin, kita harus punya media-media yang digunakan untuk kita belajar, misalnya pada pakai aplikasi Zoom meeting online. Nah, kita juga download gitu untuk memadai pembelajaran kita dengan tujuan utama yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, yang kelima, adanya petunjuk dari pendidik agar tidak mengakibatkan atau memicu kesalahpahaman atau misunderstanding terhadap apa yang telah dipelajari. Kalau misalnya kita sebagai peserta didik cuman cari-cari sumber di internet, belajar di internet, terus baca-baca buku ngasal, itu tuh kurang tepat, karena sejatinya peserta didik itu butuh pendidik untuk mendidik jadi ke jalan yang benar gitu ya. Jadi kita tuh nggak bakal simpang siur gitu pemikirannya. Nah, terus yang terakhir, ini adalah masa yang panjang. Artinya belajar tanpa henti dan mencari ilmu. No limits, no study, sampai pada akhir hayat. Min mahdi ila lahdi, dari buajan sampai akhir liang lahat. Nah, tujuan akhir pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali adalah untuk mencapai keutamaan, yaitu taqarrub ilallah, pendekatan diri kepada Allah, dan tujuan pendidikan Islam sendiri itu untuk membentuk kepribadian muslim yang berakhlakul karimah dan untuk mewujudkan yang memerlukan proses yang sangat panjang. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa peserta didik dan ilmu pendidikan ini berhubungan, karena peserta didik ini diharapkan bisa mencapai tujuan dalam belajar, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih kepada Najwa Rifaron yang telah menyampaikan materi tentang pengertian pendidikan Islam dan hubungan peserta didik dan ilmu pendidikan Islam. Lalu saya di sini akan menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah peserta didik adalah seseorang yang mengembangkan potensi dalam dirinya melalui proses pendidikan dan pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik bertindak sebagai pelaku, pencari, penerima, dan penyimpan dari proses pembelajaran. Dan untuk mengembangkan potensi tersebut, sangat dibutuhkan seorang pendidik atau guru.
Peserta didik merupakan inti, sentral, pokok, persoalan, dan subjek dalam proses belajar mengajar. Bukan hanya sebagai objek pembelajaran, namun juga sebagai subjek agar peserta didik terus berperan aktif dalam dunia pendidikan. Adapun kebutuhan peserta didik tidak lain dan tidak bukan adalah pendidikan dan masih banyak hal yang lain. Sebagai umat Islam, penting bagi kita melihat hubungan antar peserta didik dalam pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang cara-cara dan usaha untuk menuju berhasilnya pembentukan kepribadian Muslim yang sempurna. Maka dari itu, hubungan antar peserta didik dan ilmu pendidikan Islam dapat disimpulkan dengan anak didik yang sedang mengalami proses perkembangan dan pertumbuhan kepribadian menurut fitrahnya masing-masing. Dan pendidikan Islam secara umum bertujuan untuk membentuk hamba Allah yang berserah diri dan menjaga fitrah keagamaan seseorang sampai akhir hayatnya, sehingga bisa menghasilkan peserta didik yang memiliki karakter melalui pokok-pokok ajaran Islam, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak. Alhamdulillah, semua materi dari kelompok 9 telah disampaikan. Kami meminta maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.